kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ibu baik Pak? Alhamdulillah baik. Kenal dari kecil. Itu memang udah kayak anak angkat om saya, opa. Beliau yang selalu bilang jangan beli rumah di Pantai Indah Kapuk. Dulu ya. Tapi sekarang Pantai Indah Kapuk dengan sistem porter tertutup, itu yang paling aman dibandingkan tempat lain. Dulu memang enggak tembok, betul kamu segini Pak. Karena dia mulutnya terlalu pendek. Sekarang begitu dia order tertutup, harganya langsung naik gila-gila. Dulu nggak ada yang mau beli. Ada sistem. Ya silakan. Terima kasih Pak Bapak Wagub. Kalau PO mau kasih masukan soal banjir. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan pada hari ini untuk menindaklanjuti surat kami tanggal 14 Februari. Ini adalah laporan yang kedua yang kami sampaikan pada Bapak. Sebelum itu memang kami pernah pada waktu menghadap pertama bulan Maret tahun 2013. Dan kami tindak lanjuti bersama-sama dengan Dinas Pekerjaan Umum, antara lain melakukan suatu orientasi lapangan, kemudian mengadakan latihan. Ini modul latihan yang diberikan kepada mereka. Tapi memang ada hal-hal yang karena waktu terbatas perlu ada kelanjutan. Nah, di dalam laporan yang kedua ini ada 6 usulan yang kami sampaikan kepada Bapak yang akan kami tindak lanjuti dengan Dinas Pekerjaan Umum, tapi ini diperlukan juga dengan dinas lain karena terkait dengan dinas terkait, kemudian dinas sosial, dinas kesehatan, dan sebagainya. Sebab penanganan masalah banjir itu tidak hanya sekedar fisik, teknis saja, tapi juga masalah sosial, ekonomi. Di dalam awal memberikan pelatihan itu, kami sampaikan perlu pemahaman bahwa Jakarta itu kota air. Yang dari dulu kalau kita lihat peta tahun 1500 sekian itu rawa. Sudah makan nggak? Terima kasih. Ini Bu, ini depan aja. Jangan dua kubu kiri kanan. Mohon maaf, barangkali perlu saya perkenalkan. Ada orang-orang baru yang sekarang saya bawa. Ini Pak Prawoto, mantan kepala dinas PU, ini Pak Marsanto, mantan kepala. Sudah hadir. Kemudian Pak Dargono, mantan Kanwil. Jadi dulu itu ada Kanwil PU, ini yang sebagai mitra antara dinas dengan pusatnya yang memberikan dia. Jadi kalau ada masalah-masalah Yang bagian dari kamu Pak, maksudnya tulisan itu cuma di sini. Di sini Pak itu ya. Tunggu Bapak. di sini. Oh iya kan. Itu baterainya. Kemudian berikutnya Pak Soeharto, ini juga mantan kepala dinas pekerjaan umum. Memang kami menentukan mantan kepala dinas ini supaya tahu Anda ini masih punya tanggung jawab moral itu. Karena setiap tahun terus banjir. Pak Untung Widodo dari Sekretaris dari Dinas Kota. Ini juga ini dari Dinas Pendidikan. Kemudian dari PU itu Pak Imam dari Dinas Pekerjaan Umum. Jadi yang ingin kami sampaikan berdasarkan
pertama, sistem pengendalian banjir ini masih belum nyambung antara mikro, semi makro, dan makro. Ini yang kami ingin mencoba nanti bersama Dinas Tata Ruang itu mengevaluasi bagaimana kita dalam kondisi perkembangan Jakarta yang memang sangat dinamis ini untuk segera sistem ini kita coba lakukan. Kemudian yang kedua itu bahwa ada peta baru yang disebut LIDAR, itu di mana dari peta itu terlihat konturnya, jadi mana yang tinggi, mana yang rendah. Kalau dulu itu peta 2 dimensi, nah sekarang kita coba petanya 3 dimensi. Jadi kalau kita lihat sekarang itu banyak genangan-genangan air, itu sebetulnya cekungan-cekungan yang barangkali air susah mengalir. Sehingga nanti di dalam usulan kami juga bagaimana penanganan horizontal dan penanganan vertikal. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam sistem banjir itu, walaupun kita sudah punya 2 anak, tanah barat dan tanah timur, seolah-olah kesan masyarakat itu kok sudah ada 2 kanal ini masih tetap banjir. Nah ini kalau yang di daerah hilirnya itu ada istilahnya kawasan-kawasan atau wilayah air yang disebut catchment area. Nah ini yang diperlukan adalah polder dengan sistem semi makro dan mikro untuk sebelum dibuang ke laut atau dibuang ke tapi di dalam sistem makronya, di dalam RT/RW 2030 ada kanal baru yang disebut Cengkareng Drain 2. Itu paling tinggi karena selama ini bagian barat belum tertangani. Kemudian yang keempat, kita coba mengaudit tata ruang yang ada sekarang. Kemudian nanti kita lihat dengan RT/RW 2030 dan rencana detail tata ruang yang sudah diperdakan. Jadi mana-mana yang memang perlu diperhatikan betul di dalam kaitan dengan masalah tata air. Ya istilah kami ini bahwa air itu juga perlu ruang. Nah, ruang yang dulu dimiliki oleh air sekarang digunakan oleh manusia. Nah, disinilah yang menyebabkan bahwa air itu lari kemana-mana, dia mencari ruangnya sendiri. Dan kemudian yang kelima, pengalaman dari training masa lalu itu banyak hal-hal yang belum diatur yang berkaitan dengan SOP, standar operasional prosedur. Jadi bagaimana merawat tata air atau baik sungai maupun saluran, bagaimana merawat pintu air, bagaimana merawat pompa-pompa. Antara itu di halaman di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diketahui oleh pihak para operator. Jadi apa yang harus diwaspadai di halaman 21, masalah sampah yang ada di sungai, kemudian tumbuhnya gubuk-gubuk liar dan di alur sungai, kemudian pembangunan di dalam sempadan sungai, pengurukan lahan, kemudian pembentukan aliran-aliran karena konstruksi baik di jembatan, kemudian di pipa, kemudian pembangunan prasarana Islam, pengoperasian di luar SOP dan sistem yang terganggu fungsinya dan selanjutnya. Ini yang nanti kita coba pada tahap berikutnya untuk dicermati lebih lanjut apakah mereka betul-betul sudah memahami atau belum. Nah, kemudian pada halaman 26 dan selanjutnya ini case by case kita coba sistem-sistem yang ada seperti fluid, kemudian waduk melati, kemudian waduk sunter dan sebagainya berfungsi atau tidak. Ini yang tadi perlu diperhatikan termasuk pompa siantar yang tempo hari cek. Nah, kemudian pada halaman 30 ini yang kaitannya dengan tata ruang. Jadi dengan pembangunan kota Jakarta ini banyak badan-badan sungai itu yang menyempit, apakah resmi atau liar. Nah, ini kita coba untuk kembalikan. Sebab pada prinsipnya aliran sungai itu
dari mulai dimensinya kecil, membesar. Ini yang terjadi di Jakarta ini, kadang-kadang kecil menjadi besar, kemudian kecil lagi, kadang-kadang buntu juga. Ini kita coba nanti satu-satu. Kemudian juga waduk-waduk terjadi. Ini yang juga barangkali yang perlu disikapi, itu halaman 34. Bahwa ada badan sungai dan ada daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai itu di mana musim hujan dia tergenang. Nah, sekarang ini sudah tenggelam. Memang ada dua alternatif yang kami usulkan, relokasi dan apakah tetap di situ. Nah, kalau tetap di situ, bagaimana supaya ruang air ini tetap tidak terganggu? Tidak terganggu. Nah, karena itu kita buat sistem panggung. Itu barangkali pada halaman 36. Jadi supaya run off air itu jangan tertahan oleh gedung-gedung. Jadi langsung masuk sungai. Nah, memang ini barangkali kita mengenal budaya-budaya kita yang sudah juga terbiasa dengan membangun daerah sungai itu. Misalnya di Sungai Musi, kemudian di Mahakam, Barito dan sebagainya. Kemudian kalau di Jawa Barat itu di atas empang-empang. Cuma memang ini nanti kita perlu bicara dengan Kementerian Pekerjaan Umum sama-sama untuk membuat aturan-aturan air di dalam tanah. Karena kalau misalnya harus sumber resapan mungkin nanti masuk kotoran-kotoran dan sebagainya. Tapi kalau tanggal air di bawah permukaan tanah nanti ditampung itu, baru air bersihnya masuk ke dalam tanah supaya tidak tercemar. Nah, untuk itu kami juga mohon kesediaan Bapak Wagub untuk mendengarkan langsung dari teman-teman kita yang langsung berkaitan dengan banjir. Yang pertama barangkali ini nanti sudah umur begini ini kayaknya nama lupa lebih. kita tahu Makanya jelas umpamanya saya mau tahu Pak Eri. Pak Eri itu menjadi teh. Ya, Pak Eri itu terima kasih ya saya jangan Eri bilang lupa mas nama dia. Bukan mesti lupa namanya, lagi lupa namanya. Baik, terima kasih Pak. Saya jadi banjir ini kan salurannya aja tidak menampung sebabnya kan karena sudah ada sampah. Sampah ini perlu ditangani nggak bisa dengan menyediakan alat yang ada. Bagaimana merubah membuang sampah ke kali itu sudah jadi budaya. Ada lagu Jawa itu asune nabi buang kali. Anjingnya nanti buang ke kali, jadi buang ke kali itu yang sudah tidak apa-apa. Saya sendiri pernah minum di beberapa masjid di atas sana. Komplek kayangan itu dibuang ke kali, bukan mungkin yang sisa dari yang diangkut. Lihat ngerti gamal dibuang ke kali. Ya itu akhirnya ada kejadian. Jadi mohon ini diadakan apa ya, semua dari mulai ke hulu jangan membuang ke kali. Karena susah nanti Pak Martando itu bikin saringan jadi ini jadi bendungan air naik. Ini banjir jadi balik dari Profesor Andri 100 tahun yang lalu yang jadi banjir kanal karet yang menggarai karet sampai sana. Nah, tentunya rencana itu saya kira sudah tahu kali yang masuk di KI akan dibuatkan ke kiri kanan di Taman Kota. Yang timur sudah jadi masuk banjir. Yang barat ini belum jadi, maksudnya dari karet. Dari karet mestinya ke barat, tapi enggak jadi, ya itu apa? Mas Santo aku di sana bikin Cengkareng Trail, hanya sepotong itu, potong dari itu mau tepat sama kembangan. Tidak ada master plan. Tidak ada master plan. Nah sekarang kalau masalah yang kedua buku ya tadi Pak Dhani, kemudian yang di bawah banjir kanal timur sama Pengeneng itu sudah terbangun
Kelapa Gading itu satu pembangunan yang karena desainnya itu dari pengairan banjir kanal timur udah jadi, karena belum diuruk di sini sampai 2,5 meter tempat-tempat yang ini. Jadi sekarang di banjir kanal timur jadi, harusnya sudah nggak kayak tadi ada tahan Kelapa Gading gitu. Ya, karena sudah ditinggikan dan letaknya tetap bawah, karena mulai 40 tahun yang lalu ada survei bahwa Jakarta ini ada land subsidence itu 10 cm per 10 tahun. Tapi sekarang mungkin lebih Pak, karena bangunan gedung yang nggak kebagian air itu ada sumur liar, bibel liar. Itu yang bikin subsidence sama bikin salinisasi air laut masuk. Sekarang udah 10-12 cm per tahun gitu. Karena itu jadi turun, jadi sehingga dikaitkan Kelapa Gading tadi sebutkan ada sistem polder, nggak ada lagi, jadi nggak bisa lagi ya. Gading tanahnya ya sudah terbangun semua, jadi masuk ke Sunter sama ke Cakung itu sudah nggak bisa langsung, apalagi laut juga sudah ditinggikan airnya turun, jadi harus pakai polder. Lalu saluran dalam penampung sementara itu kalau di Tokyo sudah dibangun kan, itu diameter 13 meter 2,5 kilo. Itu kalau banjir sudah mulai mepet, situ dibuka masuk dan ini nanti dibangun. Tapi yang mahal kita mungkin stabil. Untuk itu yang kedua, banjir yang kemarin ini bukan soal ininya, soal semua yang kita bicarakan asbab fisik. Pada kita semua orang beriman, Tuhan itu ikut campur dalam sebuah segala urusan ini. Dari sejarah zaman-zaman dulu itu umat yang tidak taat itu dimusnahkan dengan Sini kalau sini aja nggak apa sini. Dan dulu dimusnahkan umat Nuh, umat Lut itu Sodom itu. Jangan sekarang hanya diperingati. Nah kita ini ya bagus buat Pak Heru. Jadi Pak Gubernur dan Pak Gubernur juga khawatir bagaimana yang proses asbab ini dibetulin, tapi agama ini harus diamalkan. Saya tahu bahwa orang Islam ini banyak, tapi Islamnya KTP orangnya. Jadi kalau Mas Gubernur tidak suka, maka harus diperbaiki. Salah contoh, saya harapkan mungkin di balai kota ini aja Pak, mohon para pejabatnya itu kalau zuhur itu sholat di musolanya. Karena Islam itu yang utama itu sholat, meninggalkan sholat itu dosa yang paling besar. Berzina apa itu, meninggalkan sholat. Nah, ini tidak diperhatikan. Kalau orang DKI mau main di tingkat gubernur, wali kota, lurah, RT RW sama lain, insya Allah Pak. Karena hujan ini yang sebab utamanya kan air hujan. Air hujan siapa yang dulu? Kan Allah. Allah kenapa menurun? Karena rakyatnya, masyarakatnya yang tidak taat. Kalau bapak pakai pakai garam, iya baik. Berapa yang bisa dipindahkan? Misalnya 1 juta kubik. Yang punya seling datengin lagi 5 juta kan mudah saja. Jadi selain yang asbab ini saya cuma menganjurkan marilah orang beragama di Jakarta ini mengamalkan agamanya dengan sebaik-baiknya. Karena Pak, orang buang sampah ke kali itu di agama dilarang. Lampu merah jalan itu juga sudah dilarang oleh agama, karena kita harus taat sama ulil amri, sama aturan yang berkuasa. Nah, sekarang kan bagaimana bisa dilihat di negeri kita. Saya mengajarkan kepada Pemda ini, bagaimana Gubernur dan Bapak ini orang Pemda sendiri lah terutama ini. Mari kita betulin agama ini, terutama sholatnya dulu. Sholat mesti awal waktu sama. Jadi karena orang lagi itu nggak sholat di rumah. Sekarang masih yang sholatnya di rumah, masih banyak yang nggak sholat. Bapak lihat puasa, hari seminggu setelah puasa warung penuh, itu orang Islam yang nggak puasa ini. Kemudian saya tambah sedikit, biarkan ya Pak Marsantan yang bagian pengairan banjir. Jadi maksud kami begini Pak, kami di dalam sebagai senior kepada ini tidak hanya soal materi, tidak hanya soal substansi. Jadi kami juga mencoba untuk. Tapi ini udah mulai mentalnya. Untuk kerjasama untuk training. Jadi sudah. Kami bekali juga soal mental spiritual. Iya, itu penting. Ya. Jadi supaya senior tahu persis kan, jadi nggak putus gitu.
Sama yang saya nggak ngerti itu kenapa Manggarai itu mesti ditutup tuh? Ya, nanti kita jelaskan ya. Selamat pagi Pak Ahok, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Surat paguyuban yang tadi Bapak sudah dengarkan ada 4 hal. Itu yang pertama kali sangat penting, yaitu kita mohon kiranya seluruh saluran mikro itu sinkron dengan rencana makro. Sebagai contoh yang saya berikan kepada Bapak, gambaran daripada pertanyaan masyarakat. Kalau banjir kanal timur jadi, gitu, kenapa kok Kelapa Gading itu banjir? Ini mesti pertanyaannya cukup menggelitik kita. Di dalam master plan 1973 Pak, mungkin kami di DKI sejak tahun 64 Pak, kami merencanakan drainase untuk Gedung Konevo itu. Gedung Konevo itu gedung MPR DPR, Center of Organization of the New Emerging Forces. Kemudian zaman Pak Ali Sadikin kami sudah ada di PU DKI juga, ya sering rapat di sini Pak, tapi masih sedikit jelek itu. Itu pada saat banjir, kami tanya sama teman-teman PU KAT itu, gimana alirannya kemana? Tidak pada tahu Pak, tidak pada tahu. Lalu sekarang ini bagaimana? Tidak tahu. Sedangkan kalau kita lihat di master plan, Bapak bisa lihat, di situ harus ada polder system, di mana ada waduk, ada karena itu di Kelapa Gading. Nah, saya tidak tahu apa desain as you go itu di dalam Kelapa Gading itu, karena banjir kanal timur juga jadi, tapi di situ tidak di follow up dengan micro drainage yang benar Pak. Nah inilah yang kami usulkan dalam surat Wakil Gubernur yang nomor 1, di mana perencanaan drainase harus didasarkan pada sistem makro yang sudah jadi Pak. Ini yang perlu diketahui. Nah, sering kita juga berbicara mengenai banjir kanal barat Pak. Saya laporkan kepada Bapak juga. Sebetulnya banjir kanal barat itu direncanakan dulu adalah dari pintu air karet ini Pak. Bukan Pak, bukan, ini adalah banjir kanal barat yang ada sekarang. Nah, ini itu Pak tidak jadi dilaksanakan meskipun duitnya sudah diberi saat itu. Mr. Prom datang, kami ketemu Mr. Prom dan tidak jadi dilaksanakan karena memotong Arjuna Plaza. Itu Pak Siswono saat itu menghadap saya juga, kelang juga dibongkar, tidak jadi, sudah dipatok semuanya, tahu-tahu penuh gubuk paginya. Atapnya genteng tua, dalamnya rumput. Waduh, begitu seremnya. Terjadi banjir. Wah, akhirnya bingung. Keluarlah Cengkareng Drain, kita tarik saja langsung. Tidak ada master plan, tidak ada apa-apa. Itu yang terjadi pada saat saya menjadi Kepala Brigadir Jakarta Raya yang itu. Nah, sekarang ini kelihatannya Pak, seluruh makro yang sudah kita buat itu tidak dipolapi dengan mikro yang benar. Sebagai contoh lagi, dengan tidak jadi dibikinnya banjir kanal barat. Kalau dulu dijadikan pintu air, kalau pintu air karet itu ada banjir kanal barat, ini bukan Western Flood Canal Pak, yang Western ini. Tapi tidak jadi, tapi orang nggak salah kaprah aja mengatakan ini banjir kanal barat. Kalau udah nggak mungkin juga Pak. Nah, sekarang tidak mungkin, sudah dipatok Pak Dulu ya rumah. Iya, iya Pak. Makanya ini dulu kalau jadi, supaya Bapak ketahui, ini itu jadi drainase. Semua orang ngalir-ngalir biasa. Nah, sekarang ini tidak jadi Pak. Karena ini tinggi, dengan tinggi, muter kuat, dan itu di sini kita potong saja. Tidak ada master plan Pak. Jadi adalah ini Pak. Ini bikinan saya jadi Kepala Brigadir dulu Pak. Ini dulu kita tarik tahun 73 Pak. Berdasarkan 1965-85. Ini Pak. Ini nego dulu Ronme Pak. Saya sendiri ke Utrecht, saya ke laboratorium di Delft dan lain-lain. Dan kita sudah memplan seperti ini. Ini ada sistem polder. Nah sekarang di develop desainnya nego. Jadi 13 developer nggak banget. Nah, cuma polder cuma sistem rekor. Ya, nah itulah yang kita usulkan kepada Bapak. Mari kita kaji. Nanti ada expert witness Pak yang bisa kita kerahkan dari Dinas PU DKI, mantan-mantan, dan termasuk dari Kementerian PU yang ex-Delft dan lain-lain, sudah kami rekrut Pak, sudah bersama-sama bisa membantu Bapak untuk itu Pak.
Ini mesti kelapa mesti solusi. Kalau kelapa itu paling bahaya. Ya, betul Pak. Ini sebenarnya kami bawa Saya banyak. buka acara bawah sebentar, Ya. mesti ganti baju. Ya, Ini kan ada Pak Agus, ada Pak Robert, diskusiin. Saya pengennya tuh tahun ini harus ketemu solusi, kita kerjain lah misalnya. Mau 10 T pun kita hajar aja udah Pak. Jadi kita nggak mau lagi sepotong-sepotong. Kenapa kalau sepotong-potong di Jakarta Pak ya? Keburu yang punya tanah ini merusak sistem. betul. Itu kita lihat Dan dia selalu menuduh kita nggak berhasil. Ya. Buat kita nggak berhasil, dia mengganggu kita lebih cepat. Betul Pak. Terus kayak saluran-saluran mikro kan ada 800 kali seluruh Jakarta ini. Ini semua udah dibikin rumah-rumah liar ini. Ya. Kita mau bongkar aja Pak. Ya, jadi sebelum Bapak nanti meninggalkan, satu aja. Waduk bukanlah alat untuk mengeringkan, tapi sistem di mana ada waduk, ada tanggul, ada pompa, itu baru sistem yang mengeringkan. Nah sekarang ini kelihatannya memfollow api daripada apa yang sudah digariskan Pak Gubernur ini kurang cepat Pak. Jadi setelah waduk itu harus dilihat catchment-nya seberapa. Kita hitung, kami hydraulic engineer banyak, hydrologis banyak, yang pengalaman banyak, kami akan kerahkan bantu Bapak untuk membantu beliau-beliau ya. Jadi kami nanti dari pusat sudah mengirim kepada Bapak dan nah, seperti untuk kecil aja Pak supaya Bapak memahami. Fluid dulu Pak. Untuk mengurup fluid itu kami buat sini, Panti Mutiara ini kami yang ngurup dulu. Kami tidak dapat satu kapal Pak. Boleh dilihat. Bukan ngurup, dia membuang. Membuang, dredging, memakai cutter suction dredger. Ya, di sini menjadi Panti Mutiara. Nah, waduk ini sudah kita hitung di dalam cukup 4 kali 4 meter kubik per detik. 4 saja tuh. Tapi karena tidak dirun dengan baik dan ada land subsidence, lalu berubahnya tidak karuan, mungkin tidak ada hitungan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kan pompanya kalau tidak salah 20 lebih apa? Pada rusak. Siphon spillway supaya indah dipakai itu airnya masih ada indah itu dibobok begitu aja, kering kayak tempat saya pakai, memalukan sekali. Jadi kami akan membantu Bapak dengan para expert witness yang ada di Republik ini Pak ya, yang lulusan dan pengalaman bukan hanya lulusan dari kemarin sore, tapi pengalaman di lapangan akan membantu Bapak. Dan sebetulnya banyak sekali yang akan kita jelaskan karena surat 4 itu yang terpenting adalah SOP itu dinamis Pak. Tapi teman-teman PU belum bisa membuat suatu SOP yang dinamis. Masih buat dong. Nah ini yang perlu dibantu karena tenaganya sangat sedikit, makanya perlu dinas tata pengairan yang bisa membentuk sesuatu pemikiran-pemikiran, berpikir sistem yang betul-betul holistik dan tidak hanya soal kayak tukang insinyur Pak. Dari ini Pak, Mr. Jensi. Seperti halnya contoh ya, catchment area yang dibuat ini Pak, Jakarta ini catchment area daripada Kali Ciliwung itu tidak sekecil seperti gambaran yang itu, tapi gede Pak. Jadi gede. Jadi kalau kita berbicara ada 3 catchment Pak Wagub, kita kalau bicara Jakarta harus 3 catchment, barat, tengah, timur. Barat itu baru kita pecahkan dengan Cengkareng dan harus dipolapi dengan Cengkareng 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Daerah tengah ini harus kita pikirkan. Dulu kami akan membangun Waduk Depok Pak. Waduk Depok sudah kita proklamasikan, sudah kita patoki, sudah kita jamnya kita itu, sudah ketemu wali kotanya, sudah rapat bareng, nggak jadi Pak, jadi Pantai Kayangan. Daerah bukti lengkap, foto-foto lengkap Pak. Nah, di daerah timur itu kita cut dengan cakung dengan banjir kanal timur, di mana di utaranya itu harus polder system. Itu harus SMS. Nah sekarang desain SBGO. Saya geser. Ya. Ini kan ada konsultan PU juga. Ya. Ada Pak Agus. Bapak diskusiin dulu Pak. Nanti saya balik Pak. Ya. Kalau selesai saya dapat kesimpulannya. Ya. Kasihan mereka tunggu. Ya. Ya. Karena memang ini kita udah mau libatkan swasta juga untuk paksa mereka patungan. Ya. Biasanya itu Pak. Iya Pak. Ya. Terusin ya. Itu ada mafia dari aparat Pemda yang jual beli rusun. Memang katanya gitu baik mafianya. Nah, kita lagi cari celah, kita udah minta kerjasama dengan Polda, Direktur Barreskrim. Kita tidak ingin lagi hanya persoalan perdata sewa menyewa. Ini harusnya masuk ke tindakan pidana pencucian uang, tindakan korupsi,
juga penggelapan pajak, dia juga kerjasama dengan Dirjen Pajak bahwa Anda nyewakan sesuatu tidak bayar pajak. Dan ini juga aset negara Anda jual, Anda sewakan. Nah ini juga bisa dituduh penipuan, makanya kita juga akan memperlakukan mengusir orang-orang yang nyewa. Nah itu mesti minta mereka di dinas perumahan juga membuat daftar nama-nama yang nggak bisa diubah lagi secara elektronik. Nah kalau dia ubah ada perubahan SP, ganti nama, berarti mereka main kan. Nah kalau itu tidak ada, misalnya kita mengusir orang yang membeli 80 juta. Ya dia hilang begitu saja 80 juta. Nah ini juga adalah salah satu cara membuat orang kapok untuk berani beli atau nyewa rusun. Karena akan kami usir dan kita akan proses mereka. Awal hukumannya apa? Jadi tadi secara kepolisian kita mau kerjasama lagi dengan jaksa supaya waktu proses itu kata polisi hukuman bisa 15 tahun, tapi tergantung jaksa penuntut. Nah kita pengen lagi kita udah bentuk tim inspektorat ke polisi supaya waktu sampai ke jaksa jangan bolak-balik, jangan dakwaannya nggak sama. Kalau dakwaannya cuma perdata sewa menyewa ya nggak ada hukuman. Kalau sesuai dengan peraturan hanya ganti 50 juta maksimal. Itu pun hakim kalau putusin 50 juta. Kalau dia jual 80 juta dia untung 30. Kalau cuma denda 10 juta, namanya kita mau samakan persepsi dulu. Tapi kalau sama persepsi nggak bisa, yang nyewa nggak ada nama kita usir aja. Ini akan membuat permintaan pasar akan sewa kan takut. Jadi kami lakukan seperti itu. Kita pakai Inka juga pakai Cina nggak sanggup. Kan member pada ngomong kan lokal bisa punya ratusan kan? Nggak ada. Bukan mendadak, orang tahu kebutuhan Transjakarta dari dulu udah sampai sekarang ada kok. Sekarang kita suruh kesempatan masukin e-katalog. Kita suruh masukin e-katalog, kita tahan nih. Kita sampai April kita tunggu. Kalau udah dari tahun lalu kan, ya harus ada lokal harus menyiapkan diri dong. Lokal rata-rata Inka aja dengan kereta api gandeng Cina. Berarti bukan, ya kan? bukan juga kalau. Jadi kalau cuma gandeng Cina, nanti lokal Anda cuma dipinjam bendera. Nggak benar kan? Kita gandeng Astra aja besar sekarang. Kita kan masukin Scania seperti di Bogota, pakai bodi aluminium. Ini kalau harganya hampir 2 kali pun lebih baik. Karena aluminium kan. Nah April mungkin akan launching nanti.